Hai, selamat datang di sesi telaah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita remehin. Coba deh, seberapa sering kamu ngerasa, satu episode lagi di Netflix? Atau asyik scroll media sosial sampai tengah malam? Kelihatannya sepele ya, tapi seperti yang bakal kamu lihat nanti, tiap kali kita begadang, sebenarnya ada kerusakan diam-diam yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Secara harfiah, ada kerusakan yang nggak kelihatan, nggak langsung kerasa, tapi pelan-pelan memotong jatah umur kita. Gila kan? Makanya di sesi kali ini kita bakal bedah tuntas 7 fakta kenapa kebiasaan tidur larut itu benar-benar bisa bikin umur kamu tambah pendek. Yuk, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya aku mau tanya langsung nih ke kamu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Kamu ngecek jam, sadar udah tidur 8 atau bahkan 9 jam. Tapi pas melek di pagi hari, badan tuh rasanya berat banget. Udah tidur lama, kok tetap capek ya? Sering banget kan kita mikir, paling cuma ngantuk biasa, nanti juga hilang setelah mandi. Well, siap-siap kaget, karena data yang bakal kita bahas hari ini nunjukin fakta yang jauh berbeda. Dan jujur aja, agak ngeri sebenarnya. Gini loh, rasa capek yang nggak masuk akal pas bangun pagi itu bukan cuma efek belum ngumpulin nyawa yang normal. Dari literatur medis yang kita pelajari, itu sebenarnya sinyal merah. Peringatan keras dari biologis kamu. Itu tanda pasti kalau semalaman tubuhmu itu nggak benar-benar pulih. Ibarat smartphone yang dicolok charger semalaman tapi ternyata kabelnya rusak, baterainya nggak ngisi. Sistem regenerasi seluler di tubuhmu gagal total melakukan tugasnya. Kok bisa gagal padahal tidurnya lama? Nah, ini kuncinya. Jawabannya bukan di berapa lama kamu tidur, tapi jam berapa kamu tidur. Bagian pertama, batas kritis 11 malam, sang ambang batas metabolisme kita. Kita tuh sering banget kemakan mitos. Kalau yang penting tidur 8 jam, pasti aman deh. Padahal, riset ngebuktiin kalau kunci utamanya itu jam berapa tepatnya kamu mulai merem. 23.00, jam 11 malam. Tolong banget ingat-ingat angka ini di pikiranmu. Ini bukan sekedar omelan orang tua zaman dulu yang nyuruh tidur cepat ya. Secara medis, jam 11 malam itu ambang batas paling kritis buat metabolisme kita. Ini harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar lagi buat jam biologis kamu. Kalau kamu kelewatan dari jam segini, ya berarti kamu lagi dengan sadar mematikan sistem pemulihan otomatis tubuhmu sendiri. Kenapa harus jam 11? Karena di waktu inilah terjadi yang namanya reset metabolisme. Coba bayangin tubuh kamu itu kayak komputer super canggih yang butuh di-restart tiap malam biar sistemnya nggak error. Nah, kalau kamu tidur sebelum atau pas jam 11 malam, proses restart ini berhasil. Hormon-hormon diseimbangin lagi dan pembakaran energi ditata ulang. Terus, apa yang terjadi kalau kita melewatkan jendela waktu emas ini? Tubuh gagal melakukan reset. Imbasnya, hormon kamu jadi kacau balau, dan karena fungsi metabolisme terhambat, lemak jadi gampang banget numpuk di dalam tubuhmu. Biar gampang, coba bandingin kedua skenario ini deh. Di satu sisi, kalau kamu tidur sebelum jam 11, hormon kamu jadi balance dan pemulihan berjalan sangat natural. Mesin tubuh diperbaiki sampai mulus lagi. Tapi, di sisi lain, kalau kamu nyebrang ke zona bahaya alias tidur lewat tengah malam, yang terjadi itu murni kekacauan. Metabolisme gagal, otak mulai melambat, lemak seketika gampang numpuk, dan pikiran malah dipenuhi sama overthinking. Jadi, ini tuh beneran perbandingan antara ngebantu sistem biologis kerja sempurna, melawan kekacauan sistem yang kamu ciptakan sendiri. Masuk ke bagian kedua, dampak fatal pada tubuh. Ancaman fisiknya benar-benar nyata. Karena gini, kekacauan di sistem tadi nggak berhenti di penumpukan lemak atau rasa capek aja loh. Ada efek domino mematikan yang terakumulasi diam-diam di organ-organ tubuhmu tiap kali kamu memutuskan buat begadang. Pertama, kebiasaan tidur larut ini secara perlahan bakal ngacak-ngacak gula darah kamu. Artinya resiko kena diabetes mendadak naik tajam tanpa kamu sadari. Belum kelar di situ, jadwal tidur yang berantakan juga memicu tekanan darah naik yang ujung-ujungnya memperbesar resiko serangan jantung atau masalah kardiovaskuler. Sistem imun kamu ikutan anjlok, bikin kamu gampang banget jatuh sakit. Dan yang paling fatal dari rentetan kerusakan ini, ya sesuai data yang kita bahas, kebiasaan kronis tidur larut malam ini beneran terbukti memotong usia atau harapan hidup kamu. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini realita medis yang sering banget kita abaikan. Bagian ketiga, bahaya otak dan mental, dan bagaimana ini merusak kognitif kita. Tapi tunggu dulu, kerusakan fisik tadi baru separuh dari ceritanya lor. Sekarang, mari kita beralih ke atas leher kita, ke pusat kendali utamanya, otak kita. Kalau tadi kita punya jam 11 malam sebagai batas krisis buat fisik, sekarang perhatikan angka ini, 24.00 alias jam 12 tengah malam. Kalau jam 11 adalah batas buat tubuh, tengah malam ini udah masuk ambang batas yang sangat merusak dan secara spesifik menyerang penurunan fungsi otakmu. Terus apa sih imbas nyatanya kalau kita nekat ngelewatin garis tengah malam ini? Pertama, otak kamu itu secara harfiah bakal melambat.
Kerasa banget kan, keesokan harinya kamu gampang banget hilang fokus, jadi pelupa, dan ngalamin semacam kabut kognitif yang bikin susah banget mikir jernih. Nah, secara mental, ini juga menghancurkan kestabilan emosi kamu. Begadang tuh bikin kamu terjebak di siklus kecemasan, gampang stres, dan parahnya, bikin kamu makin gampang overthinking. Kebayang nggak sih? Kamu merusak ketajaman pikiranmu sendiri cuma gara-gara nggak mau matiin layar tepat waktu? Bagian 4. Seni memulihkan ritme tidur. Yuk kita bahas langkah perbaikannya. Oke, tarik napas dulu sebentar. Kita udah sama-sama lihat betapa parahnya kerusakan fisik dan mental tadi. Tapi kabar baiknya, tubuh kita itu mesin yang ajaib dan pemaaf. Dia bisa memulihkan diri, asalkan dikasih kesempatan yang benar. Tapi sebelum kita bahas solusinya, ada satu mitos raksasa yang harus kita hancurkan hari ini juga. Menambah jam tidur siang nggak akan pernah bisa menggantikan pemulihan malam yang hilang. Jujur deh, banyak kan dari kita yang mikir, nanti pas weekend balas dendam aja tidur seharian buat nebus dosa begadang. Riset ngebuktiin kalau itu sepenuhnya salah. Kualitas pemulihan yang hilang gara-gara lewat dari jam 11 malam itu nggak akan pernah bisa ditebus pakai tidur siang, mau selama apapun itu. Jadi, gimana dong langkah perbaikannya? Tenang, ini dia panduan praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, latih disiplin dirimu buat tidur sebelum jam 11 malam, biar sistem metabolisme bisa diriset. Kedua, hindari sebisa mungkin melewati ambang batas jam 12 malam. Sayangi otak kamu dari kabut kognitif tadi. Ketiga, buang jauh-jauh kebiasaan mengandalkan balas dendam tidur di siang hari. Fokus aja pada sinkronisasi jadwal tidur malam yang konsisten. Dan yang keempat, ini yang paling penting, mulai segera tanpa menunda. Perbaikan pola tidur ini harus dilakukan malam ini juga, bukan besok, apalagi nunggu minggu depan. Kita kembali lagi ke keluhan capek yang kita bahas di awal tadi. Coba deh, mulai dari sekarang, ubah cara pandangmu. Rasa lelah yang amat sangat pas baru bangun pagi itu bukanlah hal yang wajar atau sekedar hal menyebalkan. Itu adalah alarm biologis. Itu adalah sinyal nyata kalau tubuhmu sedang berteriak minta tolong karena perlahan-lahan lagi dirusak dari dalam. Kenali dan tolong dengarkan sinyal tersebut. Dan akhirnya kita sampai di penghujung sesi telaah kita hari ini. Semua datanya udah terbuka, penjelasan medisnya jelas, dan peringatan bahayanya sudah terpampang terang. Sisanya murni ada di tangan kamu. Jangan nunggu sampai tubuh kamu benar-benar drop dan kehilangan kemampuannya untuk pulih. Tantangannya untukmu sekarang adalah, dengan semua pengetahuan mengerikan yang baru aja kamu dapatkan, maukah kamu mematikan layarmu lebih awal dan mulai perbaiki pola tidurmu malam ini juga? Pilihanmu malam ini secara harfiah akan menentukan seberapa panjang dan sehat masa depanmu nanti. Terima kasih banyak udah belajar bareng di sesi explainer kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.